Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Hidup di dunia seringkali membuat kita terjebak dalam keinginan untuk mendapatkan pengakuan, pujian, dan tepuk tangan dari manusia. Kita seringkali berlomba-lomba agar dihormati, agar disanjung, dan dianggap hebat oleh orang lain. Namun, apakah semua itu benar-benar berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah pujian manusia bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti? Atau justru itu akan menjadi fitnah yang menjerumuskan kita ke dalam kesombongan dan kelalaian? Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita renungkan bersama, kenapa ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih penting daripada tepuk tangan dunia. Yang pertama, pujian manusia itu sementara, dan ridho Allah selamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mencari ridho Allah meskipun manusia membencinya, maka Allah akan meridhoinya dan menjadikan manusia pun ridho kepadanya. Dan barang siapa yang mencari ridho manusia dengan cara yang dimurkai Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan menjadikan manusia pun membencinya." Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 276. Bayangkan sahabat, ada seseorang yang bekerja keras hanya untuk mendapatkan pujian manusia. Ia rela mengorbankan kejujuran, mengabaikan ibadah, bahkan melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala demi mendapatkan tepuk tangan dunia. Tapi apa yang terjadi? Pujian manusia itu tidak bertahan lama. Hari ini ia dipuji, besok ia dicaci. Sedangkan orang yang mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun awalnya dicela oleh manusia, pada akhirnya Allah akan membela dan memuliakannya. Yang kedua, dunia akan berlalu, akhirat selamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan di dunia secara sempurna. Tetapi di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka." Quran Surat Hud ayat 15 dan 16. Bayangkan sahabat, ada orang yang menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk mencari kekayaan, mencari jabatan, dan mencari popularitas. Ia mendapatkan semua yang ia inginkan di dunia, dipuja, dihormati, dan dikenal banyak orang. Tetapi di akhirat, semua itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika tidak diiringi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kekayaannya tidak bisa menyelamatkannya. Semua sanjungan manusia tidak bisa membantunya di hadapan Allah
Subhanahu wa Ta'ala. Maka, apakah kita masih lebih memilih tepuk tangan dunia daripada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal? Yang ketiga, hanya ridho Allah yang menentukan nasib kita di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1899. Bayangkan sahabat, ada orang yang sibuk mencari pengakuan dari teman-temannya, dari atasan-atasannya, atau dari masyarakat luas. Tetapi ia mengabaikan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridho orang tuanya. Di dunia, ia mungkin merasa sukses karena mendapatkan pengakuan dari banyak orang. Tetapi di akhirat, jika Allah tidak meridhoinya, semua itu menjadi sia-sia. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa ridho Allah bisa kita dapatkan dengan membahagiakan orang tua kita, bukan dengan mencari tepuk tangan dunia. Yang keempat, amal yang ikhlas akan mendapatkan balasan yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan jangan mempersekutukan dalam beribadah kepada Tuhannya dengan sesuatu apapun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Bayangkan sahabat, ada dua orang yang sama-sama bersedekah. Yang pertama bersedekah untuk mendapatkan pujian manusia, sedangkan yang kedua bersedekah dengan ikhlas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia, mungkin orang pertama mendapatkan penghargaan, dipuji di media, dan disanjung oleh banyak orang. Tetapi di akhirat, amalnya tidak bernilai karena dilakukan bukan untuk Allah. Sedangkan orang kedua, meskipun tidak dikenal manusia, amalnya diterima Allah dan mendapat balasan yang besar di akhirat. Maka, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita melakukan amal ibadah karena Allah atau hanya karena ingin dipuji manusia? Yang kelima, kehormatan sejati adalah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seseorang yang rendah karena keikhlasannya, dan merendahkan seseorang yang tinggi karena kesombongannya. Hadis riwayat Muslim nomor 2581. Bayangkan sahabat, ada orang yang tidak terkenal di dunia. Ia tidak punya banyak pengikut, tidak mendapatkan penghargaan dari manusia, tetapi ia adalah orang yang selalu menjaga sholatnya, selalu berbuat baik kepada orang lain, dan selalu mengutamakan ridho Allah dalam setiap langkah hidupnya. Di mata manusia, ia mungkin tidak dianggap penting, tapi di sisi Allah, ia adalah orang yang mulia. Di hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil orang-orang seperti ini dan memberikan kemuliaan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sementara mereka yang di dunia sibuk mencari popularitas, tetapi melupakan Allah, akan kehilangan
segalanya. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang harus kita lakukan jika kita ingin mendapatkan ridho Allah? Maka kita harus pertama mensucikan niat dalam setiap amal ibadah. Lakukan segala sesuatu hanya karena Allah, bukan karena ingin dipuji manusia. Yang kedua, menjauhi ria dan sum'ah. Jangan beramal hanya untuk mendapat tepuk tangan dunia, karena itu bisa menghapus pahala amal kita. Yang ketiga, mengutamakan perintah Allah di atas segalanya. Tidak peduli apakah manusia menyukai atau membenci kita. Yang terpenting adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita. Yang keempat, mencontoh kehidupan para ulama dan orang-orang soleh. Mereka tidak mengejar popularitas, tetapi mereka tetap dikenang karena keikhlasan dan ketakwaannya. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tepuk tangan dunia hanyalah sementara, tetapi ridho Allah adalah segalanya. Jangan sampai kita terjebak dalam keinginan untuk mencari pujian manusia, sementara kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, mari kita panjatkan doa bersama. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat ria, dari sifat sombong, dan dari sifat cinta dunia yang berlebihan. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang hanya mencari ridho-Mu dalam setiap amal kami. Ya Allah, berikanlah kami keteguhan hati untuk selalu mengutamakan akhirat daripada dunia. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar pesan-pesan kebaikan ini dapat tersebar lebih luas kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Kami juga ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang telah membantu menyebarkan pesan-pesan kebaikan ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada sahabat-sahabatku dan keluarga, serta menerima amal ibadah kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Kami juga mohon maaf kepada sahabat-sahabatku jika ada kalimat atau kata-kata kami yang kurang tepat dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni dan meridhoi kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.